Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok B05 dengan judul kelompok Sistem Informasi Toko Pakaian Mar, pemilik bisnis Mardiana, lokasi bisnis yang diamati Tuli-Tuli, Sulawesi Tengah, adalah prosesnya evolusioner, mode perancangan incremental. Untuk perkenalan kelompoknya, kami ada 4 orang. Yang pertama, perkenalkan, saya Iksal Maulana, tugas di kelompok sebagai programming. kemudian Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Firdaus, NPM 4519210071. Saya bertugas sebagai database layout, interface sistem atau aplikasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baharudin. Tugas individu saya sebagai skenario sistem, workflow bisnis, dan ERD. Terakhir, ya, perkenalkan, saya Daniel Aditya Wari. Tugas saya sebagai perancang DFP, OO, dan APL. Berikutnya, metode perancangan. Metode perancangan yang kami pilih yaitu evolusioner. Ada 5 tahapan, yaitu komunikasi, perencanaan, pemodelan, konstruksi, dan terakhir penyerahan ke pengguna. Nah, ketika pengguna merasa kurang dengan produk yang dibuat, maka akan dilakukan lagi proses kembali ke awal lagi. Dan kemudian jika semua proses tersebut sudah merasa cukup, maka akan dihentikan dan produk sudah jadi. Lalu aliran proses. Aliran proses yang kami pilih yaitu incremental, merupakan model yang menggabungkan proses linear dan paralel, di mana fungsi pada pengolahan berkasnya bertambah sedikit demi sedikit. Menurut kami, aliran ini cocok dengan metode yang kami pilih. Jadi pada produk yang kami buat tidak hanya terbatas pada satu versi saja, tetapi akan ada beberapa versi yang lain seperti versi 2, 3, dan seterusnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari Universitas Pancasila, Bu. Ingin mewawancarai Ibu tentang sistem informasi toko pakaian Mar. Sebelum masuk pertanyaan, terima kasih kepada Ibu yang telah berkesempatan hadir untuk diwawancari oleh kami. Dan sebelum masuk ke wawancara, mungkin Ibu bisa perkenalan terlebih dahulu. Nama saya. Ya, dan nama saya Jamardiana. Terus usaha saya ya bisnis pakaian, usaha pakaian jadi begitu. Ya. Ya, kita langsung saja mulai dari pertanyaannya. Ya. Pertanyaan pertama nih ya, Bu. Saya ambil barang dari Jakarta, itu kalau sampai sini saya keluarin 50%. 50% saya keluarin, kan di situ ada biaya ekspedisi. Barang saya itu dari Jakarta sampai daerah saya ini itu 2 kali ekspedisi. Dia naik kapal laut turun Makassar naik mobil kemari 2 malam sampai seminggu, sampai 3 hari sampai Toli-Toli. Kalau ambil barang di Pekalongan, aku biasa juga ambil di pabrik langsung. Jadi sekarang ini karena modal udah bertambah, aku nggak ambil Tanah Abang lagi, cuma sebagian kecil. Aku ambil langsung di pabrik. Cuma kalau ambil di pabrik itu harus banyak. Kita langsung ambil puluhan lusin. Kalau kita belanja Tanah Abang paling cuma selusin boleh, setengah lusin boleh. Tapi itu tangan kedua. Tangan kedua dulu waktu modal saya masih kecil, aku ambilnya Tanah Abang, beli selusin, 2 lusin gitu. Tapi karena modal udah berkembang, aku hemat-hematnya, hanya modalku berkembang, aku nggak ambil lagi di Tanah Abang, aku langsung di pabrik. Apalagi yang mau ditanyakan? Kalau barang saya
itu kan 50% dari Jakarta. Kalau dari Tanah Abang, Cipulir, tapi kalau dari pabrik itu dia tidak menentu. Aku lihat dari kondisi barangnya. Kalau barangnya itu langka, nggak ada samanya, jarang aku naikin harga. Karena itu kan hukum ekonomi kan begini. Apabila produksi lebih banyak daripada kebutuhan, otomatis harga anjlok. Apabila produksi sedikit daripada kebutuhan, lebih besar kebutuhan daripada produksi, otomatis harga naik. Jadi kalau barang saya kebetulan dilaris dan kurang orang jual, aku naikin harga. Ngerti ya? Aku naikin harga. Tapi kalau aku lihat tuh banyak sama orang, aku turunin harga. Supaya imbang. Supaya aku bisa main juga. Itu. Kemudian aku keluarkan 50% ya dari Jakarta. Tapi kalau aku juga melayani konsumer, aku juga melayani penjual orang tua. Iya. Akan ucapkan terima kasih sebagai perwakilan dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan workflow aktivitas yang ada di toko pakaian Mar. Di sini untuk aktivitas keseluruhannya ada 3. Yang pertama, mulai dari untuk konsumen yang bukan reseller, kemudian toko cabang, dan terakhir adalah reseller. Yang pertama, konsumen yang bukan reseller. Konsumen akan datang untuk membeli pakaian. Kemudian karyawan toko akan melayani. Jika konsumen mendapatkan barang, maka data barang yang dibeli akan dicatat oleh karyawan yang ada di toko pusat. Jika tidak, konsumen akan pulang. Yang kedua yaitu untuk toko cabang. Yang pertama, toko cabang datang untuk melakukan setoran. Setoran tersebut akan dicatat oleh karyawan pusat. Kemudian karyawan juga membuat rincian data yang diperlukan untuk toko cabang. Jika barang di cabang habis, maka toko pusat akan menyediakan ulang atau restock barang-barang yang diperlukan di toko cabang. Kemudian toko cabang menjual barang tersebut, dan hasil penjualan akan dicatat dan diberikan ke toko pusat kembali. Jika barang belum habis, maka cabang akan tetap menjual barang tersebut dan hasil penjualannya akan dicatat dan diberikan kepada toko pusat kembali. Dari toko pusat akan diberikan kepada pemilik toko tersebut. Selesai. Kemudian untuk reseller, pertama yaitu reseller datang ke toko. Reseller melakukan pengembalian barang. Jika reseller melakukan pengembalian barang, maka barang akan dikembalikan dan juga reseller akan melakukan setoran. Setoran tersebut akan dicatat oleh karyawan pusat. Jika reseller tidak melakukan pengembalian barang, maka reseller akan melakukan setoran. Kemudian dari setoran tersebut akan dicatat oleh karyawan yang ada di toko pusat. Jika tidak, reseller akan melakukan setoran, tetapi reseller akan membeli barang baru. Jika barang baru tersedia di toko pusat, maka ia akan membeli barang di toko, dan barang yang dibeli di toko akan dicatat di karyawan pusat. Selesai. Kalau barang baru tidak tersedia di toko pusat, maka reseller akan pergi ke toko cabang, dan hasil penjualan di toko cabang tersebut akan dicatat oleh karyawan pusat. Kemudian dari karyawan pusat akan diteruskan ke pemilik toko dan selesai. Kemudian saya akan menjelaskan workflow pemesanan dari pabrik ke toko. Pertama, start. Kemudian pemilik toko memesan barang ke pabrik. Di pabrik akan dibuat pesanan tersebut, pesanan yang diminta oleh toko.
Jika barangnya tersedia, maka barang akan sampai ke toko. Jika tidak, akan selesai. Jika barang sampai ke toko, maka akan dicek terlebih dahulu. Jika barangnya kurang, maka toko akan memberikan informasi ke pabrik. Pabrik akan membuat nota pesanan barang-barang yang kurang. Kemudian pemilik toko akan memesan barang yang kurang tersebut ke pabrik kembali, dan seterusnya. Kemudian jika barang yang sampai itu lebih, maka pemilik toko akan memberikan informasi ke pabrik. Kemudian barang yang lebih tersebut akan dikembalikan atau dibayarkan ke pabrik. Pabrik akan menerima barang yang dikembalikan atau uang hasil barang yang dibeli oleh toko tersebut. Selesai. Jika barang tidak lebih atau tidak kurang, maka barang akan dipilah. Barang yang sudah dipilah tersebut akan didistribusikan ke toko-toko cabang. Selesai. Oke, di sini adalah ada LOC-nya atau line of code dengan total estimasi dengan total LOC-nya yaitu 8.082, di mana jumlah karyawannya itu 4, yaitu kami berempat sekelompok, di mana perkiraan atau pastinya LOC bulanannya itu 8.082 dibagi 4 karyawan tadi, yaitu sekitar 2020,5 atau dibulatkan 2021 LOC. Nah, jika untuk biayanya, mana kita ini memperkirakan biaya baris perkodanya itu sekitar 35.000. Lalu ada upah karyawan aplikasi di mana sekitar 500.000. Mana ini ya berdasarkan pengeluaran kuota kami masing-masing. Itu estimasi biaya proyeknya. Nah, berdasarkan LOC itu 8.082 dikali 35.000 menghasilkan 121.230.000. Lalu jika estimasi biaya proyek berdasarkan upah itu di mana 4 karyawan dikali 500.000 yaitu 2 juta rupiah. Untuk diagram APL-nya kemarin setelah arahan dari Bu Sri itu tinggal menambahkan garis antara supplier ke stok pakaian, harga jenis pakaian, harga pakaian ke stok, terus kemudian ke transaksi juga, lalu ke retur. Untuk APL hanya menarik garis antara itu saja. Selanjutnya untuk diagram konteks pada revisi kemarin, pada kelompok kami hanya menambahkan pada owner yaitu menginput karyawan, supplier, harga pakaian. Nah, dan lalu untuk diagram konteks pada revisi kemarin sesuai arahan dari Bu Sri, hampir semua tabel itu diinput oleh karyawan. Dan untuk di owner itu hanya menginput user, karyawan, supplier, dan harga pakaian. Untuk di sistemnya nanti ke karyawan itu berupa info, dan sedangkan ke owner info yang data yang dimasukkan menjadi info, dan sedangkan data yang dimasukkan dari karyawan itu jadi laporan ke owner. Untuk RD sesuai arahan Musri, dikarenakan yang kurang yaitu tabel user, maka telah ditambahkan tabel user seperti yang terlihat di pojok kanan atas dengan atributnya ID user, username, password. dengan APL dan diagram konteksnya. Di sini yang bisa sebagai aktornya adalah karyawan dan owner. Karyawan itu mengelola toko dengan include dia sudah login. Nah, mengelola toko ada melayani pelanggan, melakukan retur, melakukan transaksi sebagai generalisasi. Melayani pelanggan itu sudah termasuk dengan
memasukkan data pelanggan dan melakukan retur, sudah termasuk dengan menerima retur. Untuk melakukan transaksi, membuat nota pembelian dan penjualan itu sebagai extend, karena dia jika tidak terjadi transaksi atau gagal transaksi itu tidak akan dibuat, jadi dia sebagai extend. Dan melakukan transaksi itu sudah termasuk atau sudah include dengan membuat laporan transaksi. Kemudian untuk membuat laporan stok, dia sudah include dengan mencatat pakaian masuk dan mencatat pakaian keluar. Untuk ownernya sendiri, untuk memasukkan info supplier, menentukan harga pakaian, dan mengelola user itu sudah include dengan login. Dan untuk mengelola user itu menambah user dan menghapus karyawan itu bersifat extend, melainkan jadi bisa dilakukan atau tidak. Sementara kalau menambah user itu sudah termasuk dengan memasukkan info karyawan, dan kalau menghapus karyawan sudah termasuk dengan menghapus user. Kelas diagram yang mana memiliki 14 tabel sesuai dengan APL dan ERD, yang mana masing-masing tabel memiliki 4 metode, yaitu insert, update, delete, dan view. Berikutnya adalah ini database toko pakaian Mar yang sudah berdasarkan APL yang telah kita buat. Di sini ada harga pakaian, jenis pakaian, karyawan, data pembelian, data penjualan, pakaian keluar, pakaian masuk, pelanggan, return, supplier, toko, dan transaksi. Next. Nah, di tabel harga pakaian ini memiliki atribut ID harga, ID pakaian, ID jenis pakaian, di mana primary key-nya ada pada ID harga. Lalu pada tabel jenis pakaian ada 2 atribut, yaitu ID jenis pakaian dan nama jenis pakaian. Primary key-nya ID jenis pakaian. Lalu pada tabel karyawan ada 6 atribut, yaitu ID karyawan, nama karyawan, alamat karyawan, umur, nomor telepon, dan ID user. Di mana primary key-nya pada ID karyawan dan foreign key ada ID user. Next. Lalu pada tabel data pembelian ada ID pembelian, ID pakaian, ID jenis pakaian, ID harga, jumlah barang, total harga, dan ID toko. Di mana primary key-nya adalah ID pembelian. Lalu tabel nota penjualan ada 7 atribut, yaitu ID penjualan, ID pakaian, ID jenis pakaian, ID harga, jumlah barang, total harga, dan ID toko. Di mana primary key-nya adalah ID penjualan. Lalu pada tabel pelanggan ada nama pelanggan, ada alamat pelanggan, umur, dan nomor telepon. Primary key-nya itu pada nama pelanggan. Lalu selanjutnya tabel retur. Ada atribut ID retur, ID penjualan, ID pembelian, ID pakaian, ID jenis pakaian. Primary key-nya ID retur. Lalu pada tabel toko ada ID toko, nama toko, alamat, dan keterangan, di mana primary key-nya itu ID toko. Lalu pada tabel supplier ada 4 atribut, yaitu ID supplier, nama supplier, alamat supplier, waktu supply, di mana atribut primary key-nya ada ID supplier. Lalu pada tabel pakaian ada atribut ID pakaian, nama pakaian, ID supplier, ID jenis pakaian, dan stok, di mana primary key-nya ID pakaian. Lalu pada tabel pakaian keluar ada ID pakaian keluar, ada ID pakaian, ID jenis pakaian, dan ID harga pakaian. Primary key-nya ID pakaian keluar. Oke, lalu selanjutnya ada tabel pakaian masuk, di mana atributnya yaitu ID pakaian masuk, ID supplier, ID pakaian, dan ID jenis pakaian, di mana primary key-nya terdapat pada atribut ID pakaian masuk. Lalu ada tabel transaksi, di mana atributnya itu ada ID transaksi, ID pembelian, ID pakaian,
ID jenis pakaian, ID harga, jumlah barang, total harga, dan ID toko, di mana primary key-nya ada pada atribut ID transaksi. Lalu tabel user, ada atribut ID user, nama user, dan password. Primary key-nya ID user. Lalu selanjutnya ini relasi tabel, di mana relasi tabel ini sudah berdasarkan diagram konteks yang telah kami buat. Sekarang saya akan menjelaskan tentang program yang kami buat. Ini untuk sistem informasi toko pakaian Mar. Programnya seperti ini, ada 2 pilihan, masuk sebagai admin dan masuk sebagai karyawan. Pertama kita akan coba masuk sebagai admin. Kita login. Nah, selamat datang admin. Di sini ada beberapa pilihan, ada user, karyawan, supplier, harga pakaian, dan logout. Pertama kita coba user ya. Kita view dulu. Ini adalah ID, nama user, password, dan opsi. Opsinya kita bisa update mau atau delete. Misalnya kita coba update dulu. Misalnya ini, Sial. Saya update dengan nama saya. Passwordnya 123456. Update. Berhasil diupdate, tidak ada error. Oke, untuk lanjutkan. Ini berhasil diupdate. Oke. Dan insert seperti tadi. Tanya Daniel. Passwordnya 123456. Tambahkan, berhasil, tidak ada error. Kita view, sudah ditambahkan. Kemudian jika kita ingin delete, maka akan muncul pilihan oke untuk delete. Kita lanjutkan, berhasil. Untuk karyawan juga sama, kita bisa masukkan. Di sini ada ID karyawan, nama karyawan, alamat karyawan, umur karyawan, nomor telepon, dan ID user. ID user ini mengikuti dengan input user yang tadi kita masukkan. Kita view, ini ada supplier. Di sini kita bisa memasukkan ID supplier, nama, alamat, dan waktu. Dan ini untuk view-nya, pilihannya juga sama, ada update dan delete. Ini ada harga pakaian. Di sini kita bisa masukkan ID pakaiannya, ID harga pakaian, karena tadi belum ada ID-nya, jadi kita bisa membuat baru dulu. Ini ID pakaian. Untuk tipe-tipenya ada kaos celana anak-anak, kaos anime, jenis pakaian. View seperti ini. Kemudian kita keluar. Kemudian kita masuk sebagai karyawan. Coba dengan ID yang tadi. Login. Selamat datang Aditya. Di sini ada banyak pilihan menunya. Ada supplier. Di sini kita hanya bisa view saja. Kita dapat di edit atau di update maupun di delete. Kemudian ini ada toko. Kita bisa masukkan alamat dan keterangan. View juga di sini. Pakaian, ID supplier, dan ID jenis pakaian ini ngambil dari data yang ada di supplier dan stok. Jenis pakaian, harga pakaian ini hanya bisa view saja. Pelanggan kita bisa insert nama pelanggan, alamat, umur, dan nomor telepon. Pakaian masuk. Di sini kita narik data dari supplier, pakaian, dan jenis pakaian. Pakaian keluar, nota penjualan sama, insertnya ini ada nota pembelian, dari ID pembelian, pakaian, jenis pakaian, harga, jumlah barang, total harga, dan ID toko. Ini transaksi, insert sama, ada beberapa yang ditarik dari ID pakaian, jenis pakaian, harga, ID toko. Dan ini retur untuk pengembalian. Ya, demo program dari kelompok kami segitu saja. Terima kasih. Kemudian untuk metode evaluasinya di sini kami menggunakan black box dengan menambah ulang. Kemudian metode evaluasinya di sini kami menggunakan metode black box, di mana kami membuat angket untuk diberikan kepada responden dengan pertanyaan sebagai berikut.
Kemudian untuk hasil angketnya sendiri, di sini kami mengambil salah satu dari responden, yaitu Thorik Ilhami Zaidan. Untuk kategori fungsi yang tidak benar atau hilang, pertanyaan tidak memberikan pesan sukses ketika berhasil login, dia mengisinya sangat tidak setuju. Terus pernyataan terdapat error page ketika ada kesalahan input data, sangat tidak setuju. Setiap user bisa masuk ke sistem tanpa harus melakukan proses login, sangat tidak setuju. Setiap tabel tidak dapat dilakukan input data, sangat tidak setuju. Kemudian kategori kesalahan interface, pernyataan setiap kategori memiliki nama header yang sama, sangat tidak setuju. Pernyataan tidak ada header utama, sangat tidak setuju. Pernyataan sistem memiliki warna yang monoton atau terlalu sederhana, sangat tidak setuju. Pernyataan terdapat page yang hanya berisi teks saja atau tidak ada variasi tampilan, sangat tidak setuju. Untuk kategori kesalahan dalam struktur data, pernyataan tidak dapat membuat kategori tabel yang baru pada web, sangat tidak setuju. Pernyataan tipe yang input tidak sesuai dengan yang ditampilkan, atau input hari, bulan, tahun yang ditampilkan hanya salah satu saja, sangat tidak setuju. Pernyataan admin tidak bisa langsung login, setuju. Pernyataan yang belum memiliki ID user bisa langsung login, sangat tidak setuju. Kemudian kategori kesalahan kinerja, pernyataan ketika dijalankan selama lebih dari 1 jam database akan otomatis mati, tidak setuju. Pernyataan tidak dapat melakukan refresh, tidak setuju. Pernyataan tidak dapat dilakukan login oleh lebih dari 1 user sekaligus, sangat tidak setuju. Terus kategori inisialisasi dan kesalahan terminal. Pernyataan ketika terjadi kesalahan input data, pesan yang keluar adalah berhasil, sangat tidak setuju. Pernyataan ketika dilakukan update data tetap tidak berubah, sangat tidak setuju. Ketika menghapus satu record data, semua data pada kategori tersebut terhapus semua, sangat tidak setuju. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.